Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang hadir di Studio Tuna Show malam hari ini. Ya, ramai sekali ya. Spesial untuk Cinta dari Al-Azhar. Ya, Cinta dari Al-Azhar, selamat malam. Ih, gue geli ya tuh kayak gitu. Oh enggak, saya berteman. Ya, Tadi kan udah kenal. kemarin teman gini-ginian mana ada. Loh kan biasa, I love you gitu. Ya lu gak cocok genit gue. Anak lu 3 nonton tuh. Udah tidur. Cinta kan betul namanya kan? Wah, baru kenal aja udah cinta namanya. Dan malam hari ini kita akan buka dengan Tonight's Clinic. Ya. Dan Tonight's Clinic malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia waktu itu pernah kesini. Seorang entrepreneur. Influencer. Dan juga educator. Mary Riana. Mary Riana. Wah, Mbak Mary cantik sekali. Kita udah lama banget gak ketemu. Terakhir berapa tahun lalu kesini ya? Terakhir berapa tahun lagi? Mungkin 2 tahun 2 tahun kayaknya. lalu kayaknya ya. Iya. Singa, Bo. Oh iya. Wow. Hati-hati diterekam nih. Iya, iya. Mbak Mary masih sering memberikan motivasi ya Iya. untuk orang-orang melalui sosial media. Betul, Karena itu sekarang media paling dekat dengan. Yes, sekarang lebih aktif di sosial Ya. media khususnya di YouTube. Oh di YouTube ya? Ada channelnya sebentar, Mary Riana ya? Ada. Meja lu kecil amat meja lu ya? Ini kan Gua berasa meja canggung. kantor. Oh iya iya iya. Udah subscribe belum? Apa? Udah subscribe belum? Belum, saya belum. Saya udah. Iya, Gitu iya. ya? Saya udah subscribe. Oke. Saya ngikutin terus. Pokoknya semua about Mary Riana aku tahu semua. Bisa aja. Ini sama nggak dengan akun YouTube yang berisi kisah-kisah inspirasi? Apa tuh kisah inspirasi? Katanya di YouTube-nya ada kisah-kisah Oh iya, inspirasi itu jadi kan? di YouTube saya, channel Mary Riana, itu Hah? biasa saya bikin konten inspirasi dan motivasi. Biasanya ada Oke. spoken word, ada motivasi Mary, gitu. Jadi lebih kayak saya memberikan inspirasi. Kadang-kadang ada short movie, tapi itu sebenarnya hanya sebagian kecil sih. Sebagian besar lebih kayak saya memberikan inspirasi dan motivasi. Dan subscribersnya sudah mencapai lebih dari 1 juta subscribers ya. Thank you. Kita lihat contoh video YouTube-nya kayak apa ya. Nih, Oh iya. ini dia. Dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Itu salah satunya ya? Bentar dulu deh. Iya, Kalau ini kita salah melihat satu. seorang Mary Riana, ini menilik ke belakang sedikit. Ini lebih ke akademis atau experience sih? Kalau memberikan semacam motivasi-motivasi Oh gitu? iya, jadi banyak. Jadi kalau buat saya sendiri ada lewat seminar, buat lewat radio, lewat TV show. Tapi sekarang yang lebih saya fokuskan adalah membangun Mary Riana Learning Center. Oh. Jadi itu non-formal edukasi untuk anak-anak remaja usia 7-19 tahun. Bersyukur sekarang udah ada 5 cabang. Ya, dan sekarang ada 5 cabang dan sekarang... Apa aja? 5 cabang berarti ada di Puri, Kelapa Gading, BSD, Palem, sama rame di... banyak ya. Waduh, satu lagi lupa tadi. Puri, Kelapa Gading, sama Permata Hijau. Loh, kalau Mbak Gitu. Mary sendiri mendapatkan ilmu itu dari mana sih Mbak Mary? Iya, jadi yang kita ajarin tuh life skill. Jadi ada School of Public Speaking, ada juga School of Smart Learning, dan kita akan buka School of Life and Success. Gitu. Nah, jadi sekarang memang itu yang lagi difokuskan. Dan sekarang khusus kita juga membuka kemitraan. Jadi ini bukan hanya franchise. Jadi kalau memenuhi syarat, asalkan dia punya ruko, kita bisa pakai rukonya. Mereka kita kasih tempatnya, terus udah gitu mereka bisa, semua kita yang atur, terus mereka tinggal dapat passive income dan juga bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan Mbak jutaan Mary, orang. memotivasi orang itu mudah atau susah sih? Karena saya di bayangan saya tadi juga ngobrol-ngobrol, Iya. wah besok saya mau buat bener nih. Nah ini dia. Channel YouTube. Terus? Isinya tentang Motivasi. Iya. Cuman Contohnya? saya 1,5 menit lah. Loh. Gitu. Jadi ayo kamu bisa. Semangat ya. Bisa loh. Jadi begitu aja. Itu kira-kira memotivasi orang nggak ya? Kira-kira ada yang subscribe nggak ya? Iya nggak sih kayak gitu nggak sih? Atau At least buat saya pribadi ya, sebenarnya dari semua hal yang saya lakukan, baik itu di YouTube, baik itu di seminar maupun di sekolahnya, prinsip saya cuma satu. Sebenarnya I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done. Jadi Oke. saya tuh nggak kayak Nah, nyuruh itu dia. kamu tuh harusnya begini seperti menggurui, tapi saya lebih membagikan apa yang saya sudah pernah lakukan, dan kalau itu kalau saya di posisi itu, ini loh yang akan saya Oh berarti lakukan. dari pengalaman Mbak Mary Jadi ya? lebih dari pengalaman, dan itu sih yang lebih diterima. Karena banyak orang nggak suka digurui, tapi mereka sebenarnya mau Berarti belajar. Mbak Mary itu kayak dulu banyak masalah nih ya.
Jadi saya bisa di-sharing sama Betul, orang-orang betul. ya. Tapi nggak apa-apa bagi saya masalah itu Iya. kan Iya. sebagai anugerah. Kalau nggak ada masalah kita nggak belajar kan. Betul, Tapi kalau ada betul, masalah betul. kita belajar, maka kita membagikan pembelajaran. Jadi buat saya itu channel tadi boleh juga ya? Ayo, kamu bisa. Oke, ini semangat. juga Mbak Mary juga sering Ntar subscribe memposting ya. kalimat. Ayo, Sudah. Saya sudah cuma mengalihkan Mas ya. Iya. Mbak Mary juga sering memposting kalimat motivasi di Di Instagram. Instagramnya. Betul, Kita lihat ya. betul. Kayak apa sih? Ini dia. Man, oh itu dia. Nah, Quote-quote gitu ya Mbak ya berarti ya? Iya. ketika badai datang berhenti. Wah, Oh, udah udah habis. ganti ya. Berpikirlah dengan baik. Hal-hal kecil bekalmu untuk melakukan hal-hal Iya. besar. Oke. Nah, Nih, hadapi kesibukan dengan ketenangan, tekanan dengan kedewasaan, tantangan dengan optimisme. Wah. iya. Tetaplah tersenyum, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tahu walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga. Tapi saya termasuk orang yang suka sama quote-quote loh. Nggak tahu Oh, ya? kenapa menurut saya itu memotivasi dengan cara yang berbeda gitu. Thank you. Tapi Kak, banyak yang nanya nggak sih Mbak Mer di Apa? Instagram yang nanya. sering banyak yang curhat juga. Biasa permasalahannya soal apa sih Ya, kalau orang Indonesia. Nah, itu dia. Kebanyakan persentasenya soal apa Mbak? Kebanyakan biasanya Pekerjaan. masalah relationship, Oh, ya oh iya. kan. Pacaran. Masa pacaran, suami, istri, anak. Ya terus kalau misalnya anak muda tuh biasanya skripsi bentar lagi belum kelar. Terus udah gitu kerjaan gimana supaya bisa sukses. Mau buka usaha nggak tahu caranya. Nah. Jadi lebih ke... Lebih banyak mana? Relationship atau pekerjaan? Kalau dari total overall sebenarnya lebih baik relationship. Oh iya? Yang lebih banyak Ntar lagi sering Vincent dicurhatin curhat dan nih. ditanya. Iya. Soal hubungan Biasa. suami Saya kira istri. pekerjaan. Dicuekin Saya kira lagi. enggak ya? Iya. Iya. Nah, ngomongin soal curhatan-curhatan. Tonight Lovers bisa nanti curhat langsung sama Mary Riana ya. Oh, Nanti iya. Mary Riana akan memberikan motivasi dan kata-kata bijak Ayo, untuk setiap masalah dari Tonight kamu Lovers. bisa. Ya, kita akan buka yang pertama tanya-tanya dari Nah, langsung aja. Mes_Pit. Iya. Malam. Mespit. Malam Ibu Mary Riana. Saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan jika ada seorang yang jelas-jelas mengambil sesuatu dari saya meski kecil jumlahnya. Terlebih lagi jika di lingkup pekerjaan. Bagaimana kalau yang diambil itu adalah ide-ide bagus saya? Terima kasih Ibu Mary Riana dan Tonight Show Net. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini pertanyaannya bagus, benar Mbak Mary. Iya. Biasanya apalagi Banyak kejadian seperti ini ya. di Betul. agensi, Iya. ya kan, menjadi kreatif, membuat sebuah konsep, membuat sebuah ide, diambil. Ya. Tidak bisa ngapa-ngapain kan kadang-kadang. Betul. Jadi pertama-tama nih, ketika sesuatu yang tidak baik itu terjadi pada kita, yang paling pertama sebenarnya sebelum menyalahkan orang lain, coba kita pikir dulu nih, ada nggak sih yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi lagi? Contohnya, misalnya, kalau ada orang yang ngambil uang kembalian kamu, kalau kamu habis selesai belanja, karena ditaruh di sembarangan di meja, ya berarti lain kali jangan taruh uang sembarangan di meja supaya nggak diambil orang. Nah, jadi contohnya, kalau ide, memang kalau itu terjadi sekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi berkali-kali berarti ada sesuatu yang kamu lakukan tidak benar. Either kamu kurang proaktif sehingga idenya diambil orang duluan. Atau mungkin ya kamu tidak menjaga ide itu dengan baik. Nah tapi kalaupun itu sudah terjadi menurut saya idea is cheap. Execution is more expensive. Jadi kadang-kadang ide siapa sih yang nggak pernah merasa begitu ada orang sukses, saya juga dari dulu tuh saya punya ide itu tuh. Iya. Saya pengen buka restoran itu, saya pengen buka minuman itu. Iya. Tapi kan ide itu semua orang juga pasti punya ide. Tapi bagaimana cara Actionnya, Mas, ya. mengeksekusinya itu yang Iya. paling penting. Jadi nggak apa-apa idenya diambil orang lain, pembelajaran buat kamu. Lain kali berarti kamu harus lebih proaktif, jangan sampai ide itu diambil orang lain. Tapi kalaupun sudah diambil, is okay. Yang paling penting itu eksekusi. Tuh. Jadi kamu bisa eksekusi dengan baik. Itu. Ayo, kamu bisa. Semangat. Jangan lupa subscribe channel saya nanti. Wah, tepuk tangan lu buat Mas Mary Riana. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan kedua ya dari Tonight Lovers juga. Silakan pertanyaannya sebagai berikut. Dari Rialis Diani. Jika selalu takut untuk mencoba sesuatu. Jadi sebelum maju udah mikir efeknya akan gimana-gimana gitu. Banyak pertimbangan. Itu salah satu penyakit dari diri sendiri atau memang itu sebuah petunjuk bahwa aku jangan maju dulu ke tahap itu. Tapi kalau selalu seperti itu, aku kapan majunya? Nah, Mbak Mary, ini acap kali terjadi ketika sebuah zona nyaman, Iya. udah berada di zona nyaman, Betul. takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Begitupun juga memulai usaha. Iya. Udah punya ide segala macam, tapi gue takut nanti rugi, gue takut ini. Bagaimana? Betul. Jadi yang pertama, kalau tadi dia bilang
sudah punya pertimbangan itu bagus. Berarti udah ada perencanaan. Oke. Karena saya selalu bilang berani boleh tapi nggak boleh nekat. Artinya ya tetap harus dipertimbangkan, tetap harus ada perencanaan. Ya. Tapi kalau semua perencanaan sudah beres, cuman tinggal eksekusi aja nih, tinggal action dan itu masih takut. Oke, pertama saya mau bilang berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Nah, Tapi berani itu walaupun takut tapi tetap dikerjakan. Nah, jadi kuncinya adalah berani itu adalah takut ditambah komitmen ditambah action. Jadi walaupun kamu tetap punya rasa takut, tapi ayo bikin komitmen dan langsung kerjakan dan langsung lakukan. Kalau perencanaan semua sudah baik, saya yakin eksekusinya baik dan hasilnya pun juga pasti akan baik. Oke? Itu. Ayo, kamu bisa. Semangat ya. Jangan lupa subscribe. Ya. Nah ini Epe juga kebetulan dia di zona nyaman dengan keluarga dan istrinya. Dia mau Iya. mencoba hal baru, punya pacar baru gitu Wah, gimana? jangan. Itu beda. Kan tadi saya udah Beda. bilang, Oh, iya. berani bukan berarti nekat. Tuh, ya itu jangan mah nekat. nekat. Lu jangan Epe, Iya, lu iya, pikirin iya, keluarga iya, lu iya. Epe ya. Wah, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Mary Liana. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini bisa mendapatkan Pasti jadi banyak sesuatu lah ya. ya. Iya. Iya. Thank you. Baiklah, Dan selanjutnya Kak- apa yuk? Ya, kalau kalian gitu ya butuh lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol mungkin langsung bisa ke Instagramnya. Yes, @MaryRiana dan juga di YouTube. YouTube. Harus subscribe ya, Tuh @MaryRiana dia. juga. Semoga Setelah ini kita bermanfaat. akan bermain game juga bersama bintang tamu lainnya. Siapa dia? Tuh udah nongol tuh di situ. Tetap itu Tonight Show.